Selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom. Pagi ini kita mau menyiapkan diri kita untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Pastor di sebelah kanan, Bapak. Saya sebelah kiri. Sebelah kanan. Pastor sebelah kiri. Saya sebelah kanan. Saya kalau begini nih, seperti ada kitab begini. Kalau gini, sekarang seperti kayak kitab begini. Iya. Percaya Tuhan Kau akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
Dan sekali lagi Tuhan kami minta urapan khusus pagi ini. Kau yang akan menjumpai kami dalam berkat dan damai dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan minta urapan untuk para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini, dimanapun mereka berada, di depan, di belakang, dimanapun Tuhan, khususnya untuk worship leader, Tuhan Kau akan berikan urapan secara khusus. Terima kasih Tuhan. This is all about you God. We just want to praise you. We want to lift up your name. You deserve it, Father God. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk yang sampai katakan amin, amin, amin. Are you ready? Amin. Haleluya. Dan kita mau meninggikan nama Tuhan, amin. Amin. Tiba saatnya
Semuanya di sini diberkati, amin. Amin.
Roh Kudus, pagi ini Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kami Tuhan. Mari teman-teman dimanapun Anda berada, yang kita minta pagi ini Tuhan, yang menyembuhkan kita Tuhan, yang memulihkan kita Tuhan, yang membebaskan kita Tuhan, yang mengampuni kesalahan kita Tuhan, yang memberikan kesempatan buat kita semua. Roh Kudus, pagi ini Kau menjamah setiap tangan-tangan kami Tuhan. Ya Allah, come on church. Lagu adalah doa yang dinaikkan. Biar pagi ini kita berdoa sama Tuhan. Kalau Anda butuh kesembuhan pagi ini, ya, kita imani. Anda butuh pemulihan pagi ini, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tenangkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi Bapak. Bapak, ini adalah acara-Mu Bapak. Apapun yang kami lakukan biar demi kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu berdoa pagi ini biar setelah kami dilawat Tuhan akan ada lidah, akan ada bibir yang mengakui Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, Engkau urapi nanti hamba-Mu yang akan berbicara, yang akan memakai lidah bibirnya juga Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa biar pagi ini pengajaran firman Tuhan akan menjamah menjadi rema buat setiap hidup kami. Terima kasih untuk hadiran-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yuk. Amin. 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 Thank you Tuhan. Selamat pagi semuanya. Amin. Amin. Are you okay? Thank you tim musik sekali. Shalom teman-teman yang di rumah juga dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan saya akan merangkumkan apa yang saya sebut series daripada doa dan puasa. Karena minggu lalu saya bicara mengenai doa, saya touch mengenai doa, dan karena waktu yang terbatas pagi ini kita akan selesaikan dengan series doa dan puasa. Amin saudara. Apa itu doa? Kita akan mengulas sedikit minggu lalu. Minggu doa saya katakan adalah doa itu adalah partnership dengan Tuhan. Amin. Doa itu adalah sebuah hubungan kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Setuju saudara? Kalau enggak, saudara hanya banyak orang menganggap doa itu sebagai salah satu produk kegiatan rohani. Oh, harus doa Selasa, harus doa Kamis, harus doa pagi, harus doa Minggu dan sebagainya. Nah ya itu betul ada kegiatan, tapi inti daripada doa minggu lalu kita sudah bahas adalah partnership. Tuhan memakai kita semua. Amin saudara. Yang kedua, komponen daripada doa saudara dan saya harus punya hati yang percaya. Amin. Kalau enggak doa kita hanya ngobrol atau ngomong yang gak karuan.
yang ketiga, saya masih ingat minggu lalu ada yang masih ingat kita harus punya hati yang berserah. Amin. Pada waktu kita berdoa, udah serahkan semua sama Tuhan. Amin, saudara. Nah itu adalah hal-hal penting tentang doa, dan begitu banyak yang kita sudah pelajari tentang doa, tapi pagi ini kita harus just doa ya. Kita bukan hanya belajar teori, tapi kita mau melakukan secara praktik. Amin, saudara. Nah yang selanjutnya adalah kita pagi ini akan belajar mengenai puasa ya. Kembali gereja kita secara global mengadakan puasa seluruh dunia gitu ya. Jadi kita akan mau berpartisipasi sejak dari Januari 4 kemarin. Nah, apa sih puasa? What is fasting? Ya. Nah, ini juga banyak persepsi atau pikiran atau opini yang salah tentang puasa, saudara. Atau mungkin banyak orang yang nggak tahu kenapa harus puasa. Ya, puasa itu bukan hanya nggak makan, saudara. Ya, banyak orang kalau disuruh puasa langsung konotasinya pikiran karena nggak makan, betul ya, puasa itu nggak makan, tapi tujuannya puasa itu bukan hanya untuk nggak makan, amin. Dan bukan juga ada yang mau puasa karena mau kurus misalnya, ya, tapi itu bukan tujuannya, saudara. Nah, menurut saya juga puasa itu bukan untuk ini, untuk seperti kayak nyogok Tuhan, getting reward dari Tuhan. Oh, saya puasa supaya Tuhan mengabulkan doa saya. I don't think itu motivasi yang benar, saudara. Tapi yang selanjutnya, puasa juga bukan untuk supaya kita kelihatan tambah sakti atau tambah suci. Nggak ada hubungannya. Ya, malah Matius katakan kalau kau puasa, jangan sampai dilihat orang cuci bau mukamu, jangan sampai kamu kelihatan berpuasa. Itu, saudara. What is fasting? Nah, saya mau membaca satu dari definisi dari puasa, yaitu abstaining from food for spiritual purpose. Ya. Jadi abstaining from food, jadi saudara kita nggak makan itu punya satu tujuan rohani. Itu puasa. Kenapa saudara dan saya harus puasa? Karena kita punya tujuan. Halo. Kalau saudara nggak ada tujuannya, saudara akan puasa, mau ngapain dia puasa kalau ikut-ikutan? Amin. It's okay, tapi abstaining from food for spiritual purpose, artinya ada tujuan rohani, bukan hanya nggak makan, tapi saudara punya tujuan apa? Gini tujuannya apa dong kalau ada puasa? Oh, macam-macam. Ada yang berpuasa karena ada mempunyai kebutuhan. Kebanyakan adalah punya kebutuhan misalnya keuangan, ekonomi yang dipulihkan, kebutuhan untuk kesembuhan, kesehatan, atau kebutuhan dari hubungan dengan keluarga, rumah tangga, dan seterusnya. Ada kebutuhan. Nah, survei mengatakan yang kedua, kenapa orang berpuasa biasanya karena ingin breakthrough. Amin, saudara. Karena ingin terobosan. Misalnya saudara udah bosan dengan keadaan gini terus, saudara mau breakthrough, di sini saatnya Anda berpuasa. Amin, saudara. Atau mungkin saudara ingin breakthrough dari habit, misalnya kebiasaan, atau misalnya ingin breakthrough daripada beban, utang, dan segala macam. Saudara ingin breakthrough. Bapak yang setuju. Amin, saudara. Tahun 2021 ini bulan Januari kita mau jadikan tahun ini menjadi yang the year of destiny. Kita tahu tujuan kita yaitu breakthrough di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, kadang-kadang puasa juga sebagai pertanyaan untuk konfirmasi dari Tuhan. Banyak yang kadang-kadang bingung. Masalahnya bukan sesuatu pilihan yang kita tahu salah, tapi kadang-kadang pilihan kita itu atau kita dihadapkan kepada satu pilihan yang kelihatannya hampir sama gitu. Misalnya ada banyak orang yang mau memilih pekerjaan misalnya. Aduh, pekerjaan yang mana ya saya harus pilih ya. Nah, banyak orang bertanya dengan puasa. Setuju, saudara? Atau waktu kami, suatu saya pertama kali mau melayani di Philadelphia, menjadi full time sepenuh waktu,
Saya mulai bingung waktu itu karena kita sudah bekerja di New York dan sebagainya. Saya mulai bertanya sama Tuhan saya dan istri saya mengambil puasa 40 hari. Kita mulai bertanya sama Tuhan, ini jalan Tuhan bukan misalnya. Setuju saudara? Jadi Anda boleh bertanya dengan konfirmasi, atau saudara mau pindah rumah, pindah kota, atau cari jodoh misalnya. Pilih si Akyong atau pilih si Acong misalnya gitu. Ya, saudara mulai tanya itu, mulai sama Tuhan berpuasa jangan sampai salah pilih. Nah, itu kebanyakan dari ada tujuan daripada puasa. You ada need, Anda punya kebutuhan, Anda punya satu ingin breakthrough, atau yang ketiga tadi saya katakan saudara mungkin tanya lebih jelas, mulai konfirmasi saudara doa, saudara tanya pendeta, saudara tanya siapapun, kadang-kadang pilihan itu membuat saudara bingung. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar kali ini konteksnya mengenai puasa. Kita akan belajar. Saya mau jemaat kita, jemaat di sini bisa mengerti, baru juga saudara yang ada di online. Kita akan belajar apa sih tentang puasa. Tadi kita akan belajar tentang puasa. Nah, Alkitab mencatat ada 9 jenis puasa. Ya, baru saya sedikit kasih bocoran bahwa kita mencatat ada 9 macam atau 9 jenis puasa. Kita akan lihat saudara ya. Yang pertama yaitu di dalam buku Matius 17 ayat ke-15 sampai ke-21. Matius 17 ayat 15 sampai 21. Ya. Matius 17 Sudah dapat? Tunggu sebentar karena komputer. Matius 17 ayat 15 sampai ke 21. 15 to 21. Oke, thank you. Lalu katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ya. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Seorang bapak minta gini sama Tuhan, ayat ke-16 sampai ke-21. Perhatikan, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke dalam sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat ke-21 ini yang minggu kita lihat. Di jenis ini tidak dapat diusir dengan berdoa dan kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, kenapa ada ayat 21 ini? Karena ada satu jenis yang menjadi ikatan. Amin. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang kita masih nggak kelihatan sih, tapi ada ikatan di dalam kehidupan kita. Ada ikatan sesuatu dosa mungkin, atau mungkin ada ikatan sesuatu kebiasaan, atau ada ikatan sesuatu yang kita sembunyikan. Amin. Mungkin itu kita malu untuk menyampaikan. Nah, di sini kita butuh puasa, karena saya sebut ini puasa dari para murid. Ada satu jenis yang saudara dan saya lebih tahu sendiri kekurangan kita. Anda lebih tahu sendiri apa itu jenis apa. Ikatan apa yang masih ada di dalam kehidupan kita? Oh, you can sing hallelujah.
Saudara boleh berdoa, saudara boleh kelihatan suci di gereja. Tapi pagi ini saya percaya ada banyak kita yang masih punya ikatan. Anak ini kena satu ikatan yang disebut sakit ayat. Nah, Yesus katakan di ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Amin, saudara. Yang pertama adalah puasa para murid. Yang kedua, di dalam buku Esra pasal 8, Esra 8 ayat ke-21 dan 23 ini disebut ini puasa Esra. Puasa Esra. Esra 8, 21, 21. Kemudian di sana di tepi sungai Hawa itu Esra melakukan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ayat ke-22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia. Demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Ayat 23, maka jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin, saudara. Nah, puasa Esra ini backgroundnya karena mereka takut. Mereka minta proteksi Tuhan, mereka minta perlindungan Tuhan, mereka meminta untuk perlindungan untuk anak-anak mereka supaya diberikan jalan yang aman, saudara. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, banyak di antara kita yang punya orang yang disebut ketakutan. Amin. Khususnya pagi ini kita melihat, ya, Amerika saat ini seluruh dunia dilanda oleh ketakutan yang namanya dengan pandemi. Of course everybody's scared, tapi listen to the church. Berapa yang setuju hidup mati kita di tangan Tuhan? Amin. Roma pasal 5 katakan bagiku hidup adalah Kristus. Jika aku mati juga aku mati untuk Kristus. Betul, saudara. Nah, masalahnya bukan mati hidup. Jangan kita terjebak atau dipenuhi dengan rasa ketakutan. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 katakan Tuhan tidak pernah memberikan kau ketakutan. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saudara mau lepas daripada roh ketakutan, puasa ini. Esra mengajarkan untuk berpuasa. Why? Karena mereka penuh dengan ketakutan. Puasa para murid itu bagi saudara yang dan saya mungkin ada ikatan tadi ya saya katakan, ikatan dosa mungkin yang kita sembunyikan, ikatan kebencian mungkin. Ada orang yang mungkin masih benci dengan keluarganya, dengan papanya, dengan mamanya, dengan mertuanya. Whatever. Pagi ini kita minta supaya ada breakthrough di dalam setiap ikatan. Amin. Yang kedua, supaya kita ada breakthrough di dalam setiap ketakutan kita. Nah, kita mau supaya pagi ini kita bukan hanya tahun demi tahun memasuki gereja mempunyai sifat yang sama, dan kita mau ada satu terobosan. Nah, yang ketiga, saudara, ya, yang saya sebut puasa Samuel. 1 Samuel 7 ayat yang pertama sampai ke 1 Samuel pasal 7. Yang ketiga ini namanya puasa Samuel. Apa itu puasa kita lihat itu? 1 Samuel pasal 7 ayat yang pertama sampai ke 6. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Ayat kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para asing. Ayat ketiga dulu.
para asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Yang keempat, kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret, dan mereka beribadah hanya kepada Tuhan. Yang kelima, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Mereka belum berbalik loh. Mereka sudah bertobat. Kenapa? Karena mereka ada himpitan dari tangan orang Filistin. Ternyata saudara ya, apa yang kita pelajari di sini, ayat ini tidak stop sampai ayat ke-5, ada ayat ke-6-nya. Ayat 6 dikatakan, maka setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga apa? Berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Nah, kenapa mereka berpuasa? Karena begitu banyak himpitan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengeluh kepada Tuhan karena dihimpit oleh orang Filistin. I'm just wondering, kalau pagi ini saudara datang ada dengan himpitan. Oh, mungkin saudara nggak dipimpin dengan bangsa lain, tapi mungkin ada himpitan dengan hutang. Ada banyak orang yang mungkin pagi ini dihimpit dengan yang namanya kredit card. Saya membaca dari satu di internet dikatakan tahun lalu di dalam tahun 2019 credit card company membuka account baru setahun 374 juta kartu. Konsumen diajak untuk dipicu untuk memakai begitu banyak supaya kredit supaya kita terikat dengan yang namanya kredit card. Ada begitu banyak orang yang terhimpit dengan hutang atau dengan kredit card. Why? Karena setiap bulan harus dia menyisikan dengan minimum pay. It's dangerous. Kita harus berpuasa untuk pagi ini, kita mau hidup bebas ya. Amin. Saudara setuju dengan kami? Kita nggak mau diri puasa ini. Samuel mengajarkan supaya mereka bebas dan mereka bertobat. Atau himpitan tekanan, perasaan bersalah. Begitu banyak orang yang saya ketemu yang punya perasaan merasa bersalah atau kepahitan masa lalu. Kepahitan mungkin dengan keluarga, dengan orang tua, dengan masa lalu, sehingga nggak pernah lepas daripada yang namanya himpitan perasaan guilty atau perasaan benci dan sesuatu. Oh, pagi ini ada jenis-jenis tertentu tadi Matius 7:21. Mungkin ini yang something yang ahli jiwa katakan under beneath kita punya subconscious. Gak kelihatan sih. Sampai satu waktu sesuatu yang ditutup-tutupin itu akan meledak. Why? Karena tidak bisa dideteksi. Bahkan kita sendiri nggak tahu apa yang terjadi. Berapa yang setuju kadang-kadang kita melihat sesuatu tiba-tiba sesuatu perasaan nggak enak sih. Mungkin iya background, mungkin masalah begini. Tapi ada jenis-jenis tertentu yang kita harus bukan hanya dengan doa pelangi, tapi kita dengan berpuasa. Amin. Samuel, bangsa Israel sudah bertobat, sudah berbalik padanya. Tapi yang menarik ini adalah Samuel mengajak mereka memaklumkan untuk berpuasa. Amin, saudara. Amin. Ini adalah puasa yang disebut puasa daripada Samuel. Nah, yang keempat saya sebut dengan nama puasa Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19. Kita akan banyak lihat ayat pagi ini. Tinggal sudah nggak usah buka-buka ayat, tinggal pencet doang. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-1 sampai ke-8. 1 Raja-Raja 19
Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, Raja Ratu, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ngancem ya, ini luar biasa loh, karena ancaman ini ada ayat ketiga. Maka takut Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujannya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhanmu, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring di sana. Amin. Saudara, saya ingin tanya, waktu Isabel itu mengancam Elia, kita membaca ayat kedua, udah terjadi belum? Halo? Belum terjadi. Baru karena ancaman itu tadi kita ayat ketiga kita baca semua, maka Elia menjadi apa? Takut. Ada dengerin, kekhawatiran. Dalam bahasa medis dikatakan namanya anxiety disorder. Saudara, ada yang disebut penyakit disebut sangat ringan gangguan kejiwaan yang disebut disebut anxiety disorder. Ternyata saudara, di Amerika saja saudara, yang menderita dalam anxiety ini 40 juta manusia. 40 juta orang Amerika yang menderita gelisah setiap hari. Bahkan sampai ada banyak yang harus memakai obat untuk menenangkan. Guess what? Setiap tahun, benar saudara, bertambah 3 juta orang yang kena dengan anxiety disorder. Why? Macam-macam. Ya, macam-macam. Kenapa penyebabnya? Nah, saya hanya abang membagikan kepada saudara. Yang pertama adalah karena lingkungan yang asing. Ya, banyak orang yang secara naturally akan merasa gelisah kalau ada lingkungan yang asing. Misalnya sudah masuk pekerjaan yang baru gitu kan, nggak kenal siapa-siapa, Anda akan merasakan anxiety. Atau misalnya sekolah yang baru, kita anak-anak kan gitu, tahun pertama langsung kelihatannya gelisah. Atau pekerja, atau misalnya lingkungan yang baru, misalnya tempat tinggal yang baru. Yang kedua, karena pandemik orang mengadakan anxiety, gelisah. Atau karena pernah dengar kata ini namanya winter blue, ya, karena nggak bisa orang tua nggak bisa keluar karena di depan cuaca snow, itu yang disebut winter blue, atau mungkin karena weather. Atau yang ketiga karena habis melahirkan, ya, maternity leave misalnya, atau kehamilan, ya, karena body system yang berubah, itu karena banyak sekali penyebabnya. Tapi yang terbesar daripada penyebab anxiety disorder itu karena rasa stres. Orang kena anxiety disorder itu karena merasa stres. Banyak hal-hal yang membuat saudara dan saya menjadi stres dan merasa khawatir. Saudara, pagi ini sesuatu yang real.
Ada banyak orang yang harus terpaksa nggak bisa keluar kemana-mana karena itu akan leading kepada yang disebut penyakit yang namanya fobia atau panic attack. Listen, Elia mengalami hal demikian. Seorang nabi yang luar biasa. Dia baru saja membunuh 450 nabi palsu. Tapi gara-gara diancam oleh seorang ratu namanya istri dan seorang perempuan, dia sempat takut dan ingin mati. Pagi ini sesuatu Tuhan, Alkitab mengajarkan Anda dan saya harus mengadakan terobosan dengan puasa. Amin. Ada sesuatu hal yang kita nggak bisa lawan, kita sendiri nggak ngerti. Banyak orang yang kenal dengan namanya panik attack itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka takut keluar. Ada yang takut dengan keramaian, ada yang takut dengan ketinggian, ada yang takut dengan sesuatu yang asing, sehingga saudara terpenjara oleh karena lingkungan atau karena rasa takut. This is something real. Gimana Tuhan memberkati secara bebas kalau kita sendiri masih penuh dengan kekhawatiran? Worry atau kekhawatiran itu sesuatu yang nyata. Yang saya sering katakan, something yang kita bingung atau kita takut yang belum tentu akan terjadi. Kelihatannya real, tapi fear is a false evidence appearing real. Amin. Kelihatannya takut, tapi seorang ahli juga mengatakan 99% daripada ketakutan kita itu nggak pernah terjadi, atau kekhawatiran kita nggak pernah terjadi. Tapi karena rasa takut, Elia mengalami yang namanya khawatir. Amin. Kita butuh puasa untuk bisa melawan daripada rasa kekhawatiran. Banyak pagi ini anak khawatir, begitu banyak ketakutan atau kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Khawatir akan masa depan, khawatir nanti gimana anak saya sekolah, khawatir anak saya nanti sakit, khawatir akan begitu banyak macam. Jangan pernah. Jangan-jangan suami gue begini, jangan-jangan istri aku begini. Listen, pagi ini kita mau di awal tahun ini kita ada terobosan. Amin, saudara. Puasa ini yang disebut namanya puasa Elia. Yang kelima adalah puasa janda. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7 sampai ke-14. Amin. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7, 17 ayat ke-7 sampai ke-14. 17:7. Ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat ke-18, ayat ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bilang, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. 10. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ayat ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bumi-bumi. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. 14.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Nah, ini yang saya sebut adalah puasa desperate. Wanita atau janda ini benar-benar dalam keadaan desperate. Dia bilang ini yang terakhir. Pada waktu kami akan memakannya, betul kata dia itu berbes. Pada waktu kami memakannya, setelah itu kami akan mati. Ini yang terakhir. Tuhan mengirimkan Elia pada saat waktu yang tepat. Ini saudara, Tuhan kita nggak pernah terlambat. Pada waktu keadaan terjepit, pada waktu keadaan terakhir, pada waktu keadaan dia sudah sedang desperate, Tuhan bisa mengirimkan seorang nabi itu janda itu. Amin, saudara. Mungkin pagi ini ada bagi kita ada ini yang terakhir untuk saya mengerem, atau ini uang terakhir mungkin yang saya pegang untuk seminggu ini, atau ini yang terakhir mungkin untuk saya kirim ke Indonesia. Listen to me, the church. Tuhan tahu kapan untuk bertindak. Amin. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Amin. Kenapa cerita daripada puasa janda ini? Saya percaya karena Tuhan kita tepat pada waktunya. Amin. Dia mengirimkan Elia pada saat wanita ini sedang mengalami the lowest point of her life. Berapa banyak yang kadang-kadang kita mengalami hal demikian. I hope and I pray saudara nggak pernah mengalami, tapi listen to me, life is real. Amin. Bukan berarti kita cinta Tuhan, bukan berarti kita ke gereja kita nggak ada masalah. Amin. Hari ini saya nggak ngerti apa yang saudara hadapi, tapi waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan saya ini adalah saat yang dimana pada waktu saudara sedang keadaan desperate. Ya, masalahnya pada waktu orang nggak punya kebutuhan, saudara ya, baru puasa untuk doa aja udah berapa. Amin. Orang itu nggak akan berpuasa kalau nggak ada yang namanya need, nggak ada tujuan. Betul. Nah, saudara harus berpuasa pada waktu ada tujuan. Nah, begitu banyak puasa yang tadi kita belajar. Kebutuhan apa yang saat ini mungkin ada di hati saudara? Itu bosan, itu ketakutan, khawatir masalah. Tapi mungkin pagi ini puasa janda ini adalah puasa desperate. Orang yang sedang desperate atau mengenai desperate mengenai status saudara atau desperate mengenai keluarga saudara. I don't know. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan kita tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Nah, yang selanjutnya saya sebut adalah puasa daripada para rasul. Kisah Rasul 9. Kisah Rasul pasal 9. Ayat yang ke-1. Kisah Rasul 9 ayat ke-1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat yang kedua. Ayat kedua. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini cerita tentang siapa? Saulus ya. Saulus was a bad dude. Dia ini orang yang jahat. Dia minta surat kuasa untuk apa ya? Untuk membunuh semua murid-murid daripada orang mengikuti jalan Tuhan. Ini cerita tentang orang yang namanya Saulus. Berarti kata yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat, cepat.
Ia rebah tangan dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat kelima. Dia masih jawab, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat keenam. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat ketujuh. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Ini puasa karena terpaksa. Tapi pagi ini inti atau poin daripada cerita ini adalah puasa yang untuk minta terjadi pertobatan. Mungkin bagi ini ada saudara yang sudah berdulu berdoa untuk suami, ada yang berdoa dan berdulu untuk pertobatan untuk istri atau anak-anak saudara atau teman kerja saudara. Kemarin saya dapat telepon, dulu saya dapat telepon ada seorang muda yang bersaksi. Dia bilang katanya dia berdoa untuk mamanya. Begitu lama dia berdoa sampai saat ini mamanya sudah dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hari ini saya berdoa, Anda butuh puasa kalau saudara mau membutuhkan keselamatan untuk orang yang kita kasih. Amin. Yes. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti kan. Why? It's hard. Amin. Anda seperti ngomong, saudara udah kasih tahu, saudara ngobrol dan saudara. Loh, hati manusia itu sulit untuk bisa kita bisa prediksi. Tapi yang satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan kita lebih besar daripada setiap kekerasan hati kita. Amin. Amin. Ada 3 jenis buah ya, yang akan keluar airnya. Saya pernah ngomong ini. Yang pertama adalah stroberi. You nggak usah apa-apain, dirap pakai begitu aja, airnya keluar. Betul? Buah yang kedua, keluar air juga tapi harus sedikit diperes. Namanya apa? Jeruk. Tapi ada buah yang ketiga, harus diketok dulu baru keluar. See, whatever you do, mau diketok, mau direbus, airnya keluar juga. Cuman bedanya cara apa yang Anda dan saya mau di zaman Tuhan. Ada yang kadang-kadang harus diketok dulu gitu. Pernah ketemu kayak gitu? Tuhan. Tapi ada yang kadang-kadang hanya berdoa tiba-tiba bisa keluar mata nangis dan bertobat. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu gimana kapan caranya dan kapan caranya. Terus, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat dan Dia tahu when dan how to touch you. Amin. Kadang-kadang kita yang ngoyo sendiri, kita berdoa, kita minta, kita ada seorang ibu yang terus untuk panggil beberapa pendeta untuk argumen. Listen, pagi ini puasa adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan terobosan. Amin, saudara. Itu disebut kisah para rasul. Terusin, kita akan beberapa poin lagi. Yang ke-7 adalah puasa Daniel. Daniel 1. Kita akan baca dari ayat ke-3 sampai ayat ke-15 deh. Ya, ayat Daniel 1, ayat ke-3 sampai ke-15. Ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan
dan bahasa orang Kasdim. Ayat kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat ke-6, menarik cerita ini. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamakan Sadrak, Misael dinamakan Mesak, dan Asaria dinamakan Abednego. Ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat ke-9. Dan maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat ke-10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Ayat ke-11 sampai ke-15. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenam yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana raja untuk mengawasi Daniel, namanya misalnya Asaria. Ayat ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 13. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Perhatikan ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk, ya. Enggak ya, daripada semua orang yang muda yang telah makan dari santapan raja. Saudara, yang ke-9 ayat 8 ini yang disebut adalah puasa Daniel. Kita sudah tahu dan sering dengar. Kenapa puasa Daniel? Daniel tidak menolak pada waktu dia dikasih belajar bahasa orang Kasdim, betul? Daniel tidak menolak pada waktu diajarkan bahasa dan tulisan orang Kasdim. Daniel juga tidak menolak pada waktu namanya diganti dari Daniel yang artinya God is my judge menjadi Belshazzar yang artinya dewa Bel. Tapi Daniel menolak pada waktu dia dikasih makanan yang menajiskan tubuhnya. Ternyata saudara, karena kesetiaannya, dia pertama lebih sehat dan lebih gemuk. Pagi ini, puasa ini bagi kita, Anda dan saya yang butuh yang disebut kesehatan. Amin. Kalau saudara mau sehat, kalau saudara mau lebih baik, kalau saudara mau lebih hidup lebih diberkati dengan kesehatan, kita wajib untuk mengambil puasa ini. Amin. Berapa banyak dari kita kadang-kadang yang makannya kita nggak bisa jaga, tapi pagi ini kita mengajarkan ada yang disebut puasa Daniel, yaitu hanya makan sayuran saja. Listen. Tubuh kita adalah milik kita yang diberikan Tuhan sebagai bait suci Allah. Amin. Jaga tubuh kita. Sebanyak dari kita yang kadang-kadang kita nggak mau jaga. Jangan salahkan Tuhan kalau penyakit itu datang. Ada macam-macam penyakit. Banyak dari kita kalau ada penyakit kita langsung takut dengan doa. Tidak selalu, saudara. Amin. Tidak selalu penyakit itu selalu penyebabnya adalah iblis atau iblis. Amin. Tidak semua penyakit itu semua berdasarkan karena setan. Amin, saudara.
Ada banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena diri kita sendiri. Yes. Banyak penyakit yang kadang-kadang kita pikir, loh ada banyak penyakit sudah. Penyakit juga tidak selalu semuanya dengan karena kuman. Ada yang disebabkan karena kuman atau virus. Ada juga yang bukan karena non-virus atau nggak non-contagious. Misalnya darah tinggi, apa gitu, asma, kencing manis, itu nggak akan bisa menular. Tapi ada juga penyakit yang bisa menular. On the other hand, ada banyak penyakit juga karena kita punya behavior atau cara makan kita atau cara kita konsumsi makanan. Ini penyakit-penyakit yang dikatakan harus kita jaga karena di bawah penguasaan diri kita. Amin. Kalau Anda mau sehat, kalau mau Anda hidup lebih diberkati dengan umur panjang, pagi ini ada yang disebut puasa Daniel. Yang terakhir, akhirnya yang disebut puasa Yohanes Pembaptis. Masih ada dua, sorry. Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1 ayat 15. Nah, cepat. Lukas pasal 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, Yohanes, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini adalah kuasa Rasul Yohanes Pembaptis yang disebut puasa ini karena dipilih menjadi nasir Allah. Ada 3 nasir Allah yang disebut di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Samuel, yang kedua adalah Samson, betul. Yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Nah, pagi ini arti daripada nasir dengan cepat. Nasir ini saya cek di Google ini ternyata artinya adalah minister atau orang yang dipisahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini divisi kita. Bukankah saudara sudah dipanggil Tuhan? Bukankah saudara sudah dipilih sama Tuhan? Bukannya Tuhan sudah memilih saudara dipisahkan menjadi satu kumpulan yang disebut eklesia. Ini adalah panggilan kita. Kita pikir Yohanes Pembaptis adalah nasir, itu adalah nasir. Ini adalah panggilan kita. Kalau saudara tahu akan panggilan saudara, kalau saudara tahu akan Tuhan sudah memilih saudara, kita wajib melakukan puasa ini. Kita tidak harus meminum minuman yang keras itu semua. Tapi pagi ini kita mau belajar bahwa ada yang disebut puasa Yohanes karena dia tidak mau menajiskan diri dengan minuman keras. Yang terakhir ini disebut puasa Esther. Esther 4 ayat 16. Puasa Esther. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Perhatikan ayat ini, mundur ayat ke-11. Kenapa Esther berkata gini? Ayat 11. Ayat ke-11. Sebab semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Kenapa Esther puasa? Karena dia minta favor dari Tuhan. Amin. Kenapa Esther puasa? Karena hukumannya mati kalau menghadap raja. Pagi ini saya akan akhiri dengan ini, saudara. Puasa Esther, kita minta favor dari Tuhan. Amin.
Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari, Anda tahu sendiri. Banyak orang dalam penuh ketakutan, kekhawatiran. Kemarin kita ada satu kumpulan dengan para hamba Tuhan, Indonesian pastor di Amerika. Besoknya hari Selasa ini kita akan berdoa karena mereka khawatir akan kemungkinan kerusuhan di tanggal 20 Januari ini. Loh, nobody knows. Amerika yang kita harapkan menjadi negara yang kita dambakan freedom. Who knows akan terjadi kayak gini? Artinya apa? Life is unpredictable. Kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang disebut manusia. Pagi ini kalau kita minta favor dari Tuhan, atau kita minta favor dari bos kita, minta favor dari atasan kita, minta favor daripada teman-teman kita, kita berdoa Tuhan yang akan memberikannya melalui mereka. Amin. Kenapa Esther berpuasa? Butuh sih. Amin. Dia butuh. Kenapa dia berpuasa? Karena hukumannya mati. Makanya dia mengajak seluruh bangsa Israel di sana untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Why? Karena dia minta Tuhan berikan aku pertolongan. Mungkin pagi ini saudara ada di sini, saudara butuh dengan pertolongan. Loh, satu hal yang saya minta, kembali kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Amin saudara. Buat awal itu 7 minggu lalu kita sudah bilang, jika umatku yang namaku atas namanya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, berbalik daripada jalan dan mencari wajahku, maka aku akan mendengarkan dari surga. Amin. Hari ini kita sudah belajar tentang puasa. Kita sudah mengerti tentang puasa. Ada 9 jenis puasa. Why do you need to have fasting? Betul? Kita belajar mengenai begitu banyak tentang jenis-jenis puasa. Saudara, ada satu informasi yang kita harus lakukan. Kita mulai berdiam diri. Do you have a need? Anda punya kebutuhan nggak? Kalau saudara nggak punya kebutuhan, ini hanya satu ajakan. No matter what, saya akan ngomong sama saudara-saudara juga nggak akan berpuasa. Tapi minggu lalu saya masih ingat saya katakan ada satu raja. Dia cuma dengar lagi omongan soal hamba Tuhan yang ngomong ini 10 hari lagi. 40 hari kota ini akan ditutup oleh ini. Dan sejak saat itu dia bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Itu doa Bapak Ayu. I sing praises to your name. Praises to your name. Dia Tuhan, kami sudah mendengarkan suara-Mu, kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Saatnya Kau berbicara melalui setiap indah hati kami Tuhan. Topik puasa bukan satu topik yang orang suka mendengarnya. Why? Karena mungkin saudara nggak punya kebutuhan. Mungkin ada datang ke tempat ini sekedar informasi, tapi it's okay. Saya berdoa agar firman Tuhan akan memberikan pengetahuan yang lebih lagi buat kita, menambahkan iman-iman kita. Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh,
Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, church, we declare to him his praise as he praises to your name. Tell him that, yes. Praises to you. I want to sing to you. Oh, your name is great and greatly to be praised. There is none like you, Jesus, yes. I sing praises to you. Tell him one more time, I sing praises, yes. I sing praises to you. I just want to let you know, God, yes. Praises to you. Amen. Oh, your name is great and greatly to be. Oh, yes, 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 yes. Father, this is all for you, Lord. To your name. Let your glory fill this place, Father God. Glory to your name. Yeah. Oh, Lord. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Lord. Ini menjadi lagu doa kami, Tuhan. Dari tadi pagi saya menyanyikan lagu ini. Tuhan menanamkan di dalam hati saya. Just God give me this song, and we've been singing many, many times. Tapi ada satu kebenaran yang saya berdoa pagi ini juga akan menjadi pemahaman buat saudara. Kalau Anda menghadapi sesuatu persoalan atau masalah atau ada kebutuhan yang saya tahu, nobody can do nothing. Ada banyak hal yang mungkin saudara tahu, cuma Tuhan yang bisa melakukan. Terus pada satu titik Anda merasa give up, Anda merasa bodo amat. Mungkin pagi ini untuk Anda semua. Bagi saudara mungkin yang sudah mulai give up, and you say to yourself, there's nothing else that I can do, nothing else that anybody can do regarding of my situation. Maybe this is for you, church. Maybe this is just for you. Would you lift up your hand and say, God, there's nothing else I can do, God. Oh, yes. Gak ada lagi yang aku bisa lakukan kecuali Engkau, Tuhan. Mungkin penyakit, mungkin hubungan, mungkin rumah tangga, mungkin keuangan, I don't know. Kami simple dengan sederhana lagu ini. Aku menyanyikan untuk menyanyi pujian bagi Engkau, Tuhan, Yes, karena Lord. namamu yang begitu agung dan besar. Mari pagi ini sudah kita kembali kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita, berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan, firman dari Tuhan, dan Dia Roh Kudus pagi ini akan menjamah kita semua. Yes. Dimanapun saudara berada, baik di streaming online, yuk kita pagi ini kita percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Father, because you are so great, there's nothing impossible for you. There's as a human being that we cannot do anything, God. But we know you are living, Father God. Amen.
you are beyond that we can think of, Father God. Yes. Tell him it is in your own way, in your own language. Just Anda katakan kepada Tuhan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Amen. Oh Lord, why? For your name is great and greatly to be praised. I just want to tell you now, I sing praises to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Just tell him one more time, God. I sing praises to your name. This is all for you, Father God. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For his name is great. Yes, Lord. For your name is great and greatly to be praised. I just want to sing one more time, Lord. For your name is great and greatly to be praised. Pertolongan terjadi, kelepasan terjadi, berkat-Mu turun untuk setiap kami Tuhan. Dan aku minta Tuhan pagi ini Tuhan, breakthrough ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Listen to the church. Kalau saudara punya kebutuhan, pejamkan mata saudara. Kalau Anda punya kebutuhan dimanapun saudara berada, ada begitu banyak cara untuk datang kepada Tuhan dalam berpuasa. Anda bisa puasa secara total, tidak makan completely sama dari pagi sampai malam, atau saudara boleh makan, atau boleh minum tidak makan, atau Anda makan sayur-sayuran puasa Daniel, atau Anda boleh mengisi mengganti dengan makanan rohani. Anda baca firman Tuhan setiap hari. Yang penting kita datang untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak, Hamba-Mu selesai berbicara. Ya pagi ini Roh Kudus, Engkau akan sendiri menjamah setiap hati kami, dan Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Ya segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadikan tahun 2021 ini menjadi tahun terobosan, tahun berkat, tahun kelepasan, tahun menuju kepada destiny kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan yuk. Amin. Amin. Haleluya. Silakan dulu. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bagi saudara yang di rumah, Anda bisa ikut partisipasi. Kita akan minta Tuhan menguduskan doa kita. Yang sudah siap kita tunjukkan kepala sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk amplop yang kami naikkan. Artinya kami masih punya
pekerjaan, kami masih sehat, kami masih dipakai untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Pagi ini kami berdoa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, mengembalikan perpuluhan mereka. Berkati pekerjaan-pekerjaan, berkati usaha-usaha mereka, berkati rumah tangga. Terima kasih, dan Kau izinkan kami menuai sampai 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan kami bawa dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semakin dijalankan ya Allah. Pengumuman seperti biasa, kita Sunday service 10 o'clock every Sunday. There's also TYC at 12:30. And it's a prayer meeting. We have on Tuesdays, we have the prayer meeting via Zoom. And on Thursday, we have prayer for the city at 7:30 via online as well. For eye care, we have 4 eye care. One is TYC, which is on Sunday at 12:30. We also have Rehoboth, Victory, and family, and they're all online via Zoom. On Sunday, we have our WOF on the 24th at 2:30, and it's going to also be via Zoom. And on Sunday at 5 p.m. we also have Sunday school as well online. Yes. And we also have created an Instagram Yes. account. Hallelujah. It's IFGF_Philadelphia. So please follow us on Instagram. Amin. Maybe. Amin. Awesome. Hallelujah. Wow, we create an Instagram in the middle. So, by this, I just want to recognize for some people has been helping with the new team. Yola also, yeah, kita tepuk tangan Yola also. Stanley, Meme, dan juga some people, sama Yola, Ayuri is the expert also, dan juga untuk Ferry and everyone. So, there's a bunch of people. For those of you, bagi Anda saudara yang punya talenta, apapun yang Anda bisa lakukan, dan saya sangat senang sekali Tuhan memberikan, menambah-nambahkan untuk setiap bilangan dan juga orang punya talenta di gereja ini. Amin, saudara. Ya, kita akan bangkit berdiri ya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Kita nyanyi satu lagu ini semua, kita blessing praises. Amin. Just want to praise your name, Father God. I just want to give back all the glory to you because you deserve. Nama-Mu adalah nama yang luar biasa, nama yang
dukung ya Tuhan. Yes. Biar pagi ini Tuhan kami boleh pulang dengan membawa nama Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Jemaat yang kekasih pulang dengan membawa berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan. Tuhan akan menyertai kau pada waktu masuk, Tuhan akan menyertai kau pada waktu keluar. Amin. Tuhan akan menjaga kau, menjauhkan kau dari segala macam niat-niat orang jahat, menjauhkan kau dari segala macam virus-virus apapun, virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih dan juga berkati umat berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah mereka, sehingga apa saja mereka lakukan demi namamu, kau akan buat berhasil dan berhasil. Akan terus naik tidak turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Pagi ini receive the blessing dari Tuhan dan terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan anugerah dan urapan dari Roh Kudus akan memberkati saudara dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Father, we just want to give back all the glory belong to you. You deserve it, Lord. Yes. You deserve it, God. Yes, You Lord. are such a great God, Father God. By singing glory to your name, singing praises to your name, this is the outcome from our heart, Father God. We just want to give back all the glory to you right now, Father God. With the authority that you have given to me, Father God, I'm sending your people home with the blessing abundantly from heaven. Bless them when they come in and bless them when they come out, Father. So whatever they do, including your name, Father God, you make them prosper and success, Father God. May the love of the Father with Jesus Christ, Son of God, and Holy Spirit will be with theirs and will be with mine from now until forever. We thank you in Jesus' mighty name. Amen. God bless you semuanya.